Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajardu Sadrio dengan nomor induk mahasiswa 2023011110031 dari kelas IP 231, Program Studi S1 Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester mata kuliah wireless dan mobile computing dengan topik evolusi komputasi dari statis ke mobile, menggunakan kerangka metode PrEP, yaitu Point, Reason, Example, dan Point. Baik, presentasinya akan saya mulai. Di bagian pertama ini adalah poin, yaitu inti dari topik kita. Wireless dan mobile computing adalah sebuah paradigma komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, memproses, dan berbagi informasi tanpa ketergantungan pada koneksi kabel fiksi dan tanpa terikat pada lokasi tertentu. Sekarang, penting untuk kita bedakan dua konsep ini. Wireless computing berfokus pada komunikasi tanpa kabel. Ia menggunakan gelombang radio atau infrared dengan protokol seperti IEEE 802.11 yang tidak kenal dengan Wi-Fi, juga Bluetooth dan Zigbee. Perlu dicatat, perangkat yang bersifat wireless tidak selalu mobile, misalnya desktop PC yang terhubung ke Wi-Fi tetap diam di satu tempat. Sementara itu, mobile computing berfokus pada mobilitas pengguna dan perangkatnya. Perangkat yang dimaksud adalah smartphone, tablet, dan wearable yang berjalan di atas sistem operasi seperti Android atau iOS dengan manajemen daya yang sangat ketat karena bergantung pada baterai. Jadi, wireless adalah infrastrukturnya dan mobile adalah cara penggunaan berinteraksi. Sekarang kita masuk ke bagian reason, mengapa komputasi harus berevolusi ke platform mobile. Jika kita melihat timeline evolusinya pada era tahun 1960 sampai 70-an, komputasi dilakukan oleh mainframe, komputer berukuran besar yang menempati satu ruangan penuh dan hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Nah, selanjutnya masuk tahun 1980-an, hadir PC, desktop, komputer mulai masuk ke rumah dan kantor, namun masih terbatas pada satu lokasi. Di tahun 1990-an muncul laptop dan PDA. Ini adalah awal dari portabilitas komputer, mulai bisa dibawa bepergian. Kemudian pada tahun 2000-an, lahirlah smartphone, perangkat yang muat di genggaman tangan, namun mampu terkoneksi ke internet melalui jaringan 3G dan 4G. Dan di era 2010 sehingga sekarang kita berada di era IoT dan cloud, perangkat pintar ada di mana-mana, didukung kecerdasan buatan on-device dan jaringan 5G. Evolusi ini terjadi karena 4 pendorong utama. Yang pertama yaitu kemajuan jaringan nirkabel dari 1G hingga 5G. Kedua, efisiensi chip ARM yang memungkinkan performa tinggi dengan daya rendah. Ketiga, kebutuhan manusia akan konektivitas yang bersifat real time. Dan yang keempat adalah adopsi massal smartphone di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke bagian example, contoh nyata dan arsitektur teknis. Di sisi kiri kita bisa melihat arsitektur mobile komputer yang terdiri dari 5 lapisan. Yang paling bawah ada hardware layer, mencakup CPU, ARM, GPU, RAM, dan baterai. Di atasnya ada network layer, yaitu koneksi 4G, 5G, Wi-Fi, dan Bluetooth. Kemudian OS layer atau Android yang mengelola sumber daya. Lalu ada middleware layer, yaitu API REST, WebSocket, hingga Firebase sebagai jembatan data. Dan yang paling atas ada application layer, yaitu aplikasi yang langsung digunakan oleh pengguna. Di sisi kanan kita bisa melihat contoh-contoh nyata di Indonesia. Gojek dan Grab menggunakan REST API dan GPS yang berjalan di atas jaringan 4G LTE untuk melacak posisi pengemudi secara real time. Yang kedua ada Mobile Banking BCA mengimplementasikan protokol TLS 1.3 untuk keamanan data, autentikasi biometrik, dan notifikasi push. Selanjutnya ada Google Maps menggunakan GPS sensor gyroscope dan peta vektor offline yang disinkronkan dengan cloud files. Selanjutnya ada WhatsApp menggunakan protokol XMPP, ekskripsi end-to-end, dan web RTC untuk panggilan suara dan video. Ini membuktikan bahwa mobile computing bukan sekedar teori, ia adalah tulang punggung kehidupan digital kita sehari-hari.
Selanjutnya kita tiba di bagian terakhir dari kerangka prep, yaitu point restart. Menegaskan kembali inti dari pembahasan kita, wireless dan mobile computing telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi secara fundamental dari komputer sebagai alat yang statis menjadi ekosistem digital yang mengikuti pengguna kemanapun mereka pergi. Dampak kedepannya sangat luar biasa. Yang pertama, konektivitas global. Teknologi 5G memungkinkan latensi di bawah 1 milidetik yang membuka jalan bagi pengendara otonom dan Internet of Things dalam skala besar. Yang kedua ada AI on device. Model kecerdasan buatan kini dapat berjalan langsung di smartphone tanpa harus mengirim data ke cloud. Yang ketiga ada mobile health, wearable device dan sensor biometrik memungkinkan pemantauan kesehatan secara real time. Dan yang keempat ada smart city, infrastruktur kota pintar yang terhubung via jaringan nirkabel, edge computing. Ini adalah masa depan yang sedang kita bangun hari ini. Baik, sebagai kesimpulan dari presentasi ini, wireless dan mobile computing adalah fondasi era digital modern. Evolusi dari mainframe hingga smartphone didorong oleh kebutuhan mobilitas manusia. Arsitektur berlapis yang ada menjamin keamanan, efisiensi, dan stabilitas. Dan kedepannya, 5G, Edge, IoT, serta Smart City akan terus mendorong batas inovasi. Demikian presentasi yang bisa saya berikan dari Fajar Dwi Satrio dengan NIM 2023011110031 dari kelas IP231. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai wireless dan mobile computing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.